Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Senang sekali berjumpa dengan Anda dimanapun Anda berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang, serta berkat Allah turun dengan limpahnya bagi kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH, dalam program Rem Ministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya sudah menyampaikan khotbah di sesi kedua bahwa terhubung dengan Roh Kudus berdasarkan Roma pasal 8 ayat 5-13 menekankan Roh Kudus memurnikan kehidupan pribadi kita yang ditunjukkan dengan dua hal. Pertama, memurnikan pemikiran pribadi kita yang dijelaskan dalam Roma 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang ditunjukkan dengan cara kita hidup menurut roh. Kedua, memurnikan kepemilikan pribadi. Sebagaimana dijelaskan dalam Roma 8 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Dengan cara menunjukkan hidup dimiliki oleh Kristus. Hidup kita dikuasai, dikendalikan, dikontrol oleh Roh Kudus. Kita masih dalam tema terhubung dengan Roh Kudus, sesi yang ketiga. Mari kita perhatikan firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 8 ayat 14 sampai dengan 25. Saya akan membacakan buat kita bersama-sama. Mohon Bapak Ibu sekalian, umat Allah yang diberkati Tuhan, menyimak dengan baik. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh malaikat menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendak sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk, Alkitab katakan segala makhluk sama-sama mengeluh. Perhatikan baik-baik ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Menarik sekali, saya ulangi ayat yang ke-25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat,
kita menantikannya dengan tekun. Umat Allah yang diberkati Tuhan, melalui Roma 8 ayat 14, Paulus menekankan bahwa Roh Kudus berdiam di dalam anak-anak Allah agar berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus memimpin kita dengan berbagai cara. Dia punya cara yang bisa kita pahami, kita bisa mengerti untuk menuntun kita. Misalnya, Tuhan menuntun kita melalui membaca firman Allah. Tuhan menuntun kita dengan cara kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan cara kita mendengarkan khotbah dan menerima berbagai pengajaran. Itulah cara Allah bertindak, memimpin, menuntun kita dengan kuasa Roh Kudus melalui kebenaran firman-Nya. Roma 8 ayat 16 menekankan bahwa Roh Allah bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Artinya Roh Kudus memberikan kepada kita kepastian bahwa melalui Kristus dan dengan Kristus kita kini menjadi anak-anak Allah. Roh Allah menguatkan kita bahwa Kristus mengasihi kita dan tetap mengasihi kita untuk selama-lamanya. Dibuktikan dengan Kristus menjadi pengantara untuk berdoa syafaat bagi kita di surga. Jadi sampai hari ini Kristus tetap menyatakan cinta anugerahnya buat kita. Dia tidak meninggalkan atau membiarkan kita. Kristus yang di surga justru bersyafaat, berdoa untuk kepentingan kita sebagai anak-anaknya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa kepada kita sebagai anak-anaknya tidak akan pernah kurang. Karena Roh Kudus menciptakan di dalam diri kita kasih dan keyakinan yang membuat kita selalu berseru kepadanya, ya Aba, ya Bapa. Satu kedekatan, satu intimacy, satu hubungan yang begitu akrab, seperti seorang baby terhadap papa atau ayahnya mengucapkan, ya Aba, ya Bapa. Demikianlah pula kita sebagai anak-anak Allah, melakukan hubungan yang begitu dekat, yang harmonis dengan Allah, sehingga memanggilnya Aba atau ya Bapa. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Roma 8 ayat 17 menyatakan bahwa jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, teks ini ingin mengingatkan kita, Paulus menyatakan bahwa kehidupan yang berkemenangan di dalam roh bukan suatu jalan yang mudah untuk dilewati. Yesus saja menderita menjadi contoh, maka kita pun wajib mengikuti penderitaan bersama dengan Kristus. Penderitaan dianggap menderita jika bersama dengan Kristus. Artinya satu penderitaan tidak ada nilainya, tidak ada artinya, tidak berguna jika penderitaan itu tidak dilakukan karena atau bersama dengan Kristus. Umat Allah yang diberkati Tuhan, artinya lebih jauh lagi bahwa seseorang yang menderita semestinya merupakan akibat dari hubungan dirinya dengan Allah sebagai anak-anaknya. Jadi kita menderita karena kita memiliki posisi atau ada dalam situasi mengerjakan sesuatu bersama dengan Allah sebagai anak-anaknya, di mana Tuhan adalah Bapa kita. Roma 8 ayat 18 menjelaskan adanya penderitaan zaman sekarang ini yang menunjuk pada berbagai penderitaan sebenarnya ya. Misalnya penyakit, kesengsaraan, kekecewaan, kemiskinan, penganiayaan, kesedihan, kesusahan dengan segala bentuknya. Penderitaan harus dianggap sebagai tidak berarti jika dibandingkan dengan berkat, jika dibandingkan dengan hak istimewa menjadi anak-anak Allah, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dianugerahkan oleh Tuhan pada kita di akhir zaman, yaitu pada masa eskaton nanti. Umat Allah diberkati Tuhan.
Jangan pernah menghindari penderitaan karena Kristus. Tetaplah hadapi dengan kekuatan Tuhan. Semakin kita menderita oleh karena Kristus, kita merasakan kebesaran kasih, penyertaan, dan berkat Tuhan. Roma 8 ayat 22 menyatakan, segala makhluk sama-sama mengeluh. Memberi makna kepada kita bahwa orang percaya pun juga mengeluh. Paulus berbicara tentang adanya keluhan. Apakah itu dari orang percaya? Dalam Roma 8 ayat 23, juga keluhan untuk ciptaannya yang lainnya. Jadi keluhan itu bisa ada di dalam kehidupan manusia karena manusia masih hidup di dalam dunia. Manusia mengalami banyak pergumulan, kesusahan. Dan orang percaya pun juga masih bisa mengeluh karena dia hidup di dunia yang mengalami penderitaan. Jika kita berbicara terkait dengan keluhan ciptaan, ini ingin menjelaskan baik yang hidup maupun yang tidak hidup sama-sama mengalami penderitaan, sama-sama mengalami bencana. Kenapa? Karena dosa. Nah, oleh karena itu Allah telah memutuskan bahwa alam semesta sendiri harus diciptakan dan ditebus kembali. Itu sebabnya akan ada langit baru dan bumi baru. Satu pemuliaan yang Tuhan kerjakan dalam segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah untuk dinikmati oleh anak-anaknya yang setia. Jadi ciptaan Allah bukan hanya orang percaya, tapi dunia dengan segala isinya nanti akan dibenahi, diperbaiki oleh Allah, dipulihkan oleh Allah dengan apa yang disebut langit dan bumi yang baru. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang keluhan yang kedua, yaitu keluhan dari orang percaya, karena orang percaya menghambakan dirinya seutuhnya kepada Sang Penebus, yaitu Kristus setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dalam pengabdian tersebut ada banyak ketidaksempurnaan yang dihadapi karena hidup di dalam dunia. Ada rasa sakit dan kesedihan karena ingin konsisten atau berkomitmen hidup di dalam firman Allah. Orang percaya mengeluh karena merindukan, menantikan penebusan yang utuh, yaitu kedatangan Kristus untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Mengapa? Karena dunia ini bukanlah tempat kita yang terakhir. Kita memiliki tempat yang indah bersama dengan Kristus selama-lamanya. Satu keinginan harapan yang selalu kita inginkan, yang akan terjadi nanti. Umat Allah yang diberkati Tuhan, pengharapan ini tidak boleh berubah, bahwa Kristus akan datang dan kita akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Umat Allah mengeluh karena merindukan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak dengan segala hak istimewa, di mana kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Kristus menjadi maharaja di dalam kerajaan 1000 tahun, dan kita diberi porsi sebagai raja-raja yang dipimpin oleh Sang Maharaja, yaitu Kristus itu sendiri. Kalau kita memperhatikan Roma 8 ayat 24 sampai dengan 25 menjelaskan adanya kesesuaian pengharapan dengan keadaan sekarang. Ada kebahagiaan yang tidak terletak pada apa yang kita miliki sekarang, karena kita diselamatkan dalam pengharapan. Itu sebabnya kita menantikan dengan tekun keselamatan yang penuh itu, yaitu ketika Kristus datang di angkasa menjemput kita sebagai saleh-salehnya.
dan kita akan masuk dalam kemuliaannya dan datang kembali ke bumi memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Dalam pengharapan kemuliaan selama-lamanya bersama dengan Tuhan, ini nanti akan terjadi. Itu sebabnya kita perlu bersabar. Bersabar ketika hidup di bumi menghadapi banyak penderitaan-penderitaan. Ada jalan-jalan yang sukar yang harus kita lewati. Jalan-jalan yang panjang, yang tidak mudah. Tetapi ingat, ada penyertaan Tuhan yang bersabar dan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi ingat, satu ketika Dia akan datang. Pasti datang dan tidak bisa tidak datang karena itu janjinya. Dia datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Kristus datang pada waktunya sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Oleh sebab itu saudara-saudara, walaupun tampaknya Kristus ditangguhkan kedatangannya atau ditunda, mungkin ada yang berkata di antara kita, dari dulu saya sudah mendengar Kristus datang. Sejak kecil sampai sekarang saya sudah tua. Bahkan mungkin saya sebentar lagi mati, tapi Kristus juga tidak datang. Ingat baik-baik, bukan berarti Dia tidak akan pernah datang. Karena Dia datang di dalam kemahatauannya, Dia datang di dalam kedaulatannya, Dia datang dalam cintanya, Dia datang dalam berkatnya. Itu sebabnya saudara-saudara, kita harus tetap menantikan kedatangannya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita tidak akan menolak penderitaan yang harus kita alami, yang harus kita hadapi sebagai bentuk kesaksian yang memurnikan iman percaya kita kepada Allah. Jadi ingat baik-baik bahwa penderitaan itu, jika itu di dalam Kristus, adalah cara Allah untuk memurnikan iman kita supaya kita semakin dekat, lekat, bergantung, berharap, hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Apa yang Paulus katakan dalam surat Filipi 1:29 sungguh luar biasa untuk diperhatikan saat ini. Firman Tuhan berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita bukan hanya diberi anugerah untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tetapi juga diberi anugerah kesempatan untuk menderita bersama dengan Kristus, karena ada upah atau berkat di balik penderitaan itu. Bahkan ketika kita masih di bumi, penderitaan itu menjadi cara Allah yang Tuhan gunakan untuk mendewasakan kita, supaya kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Umat Allah yang diberkati Tuhan, penderitaan sekarang ini harus membuat kita semakin murni, semakin teguh, semakin setia, semakin saleh, semakin sungguh-sungguh hidup bagi Allah. Penderitaan menguatkan iman kita semakin teguh kepada Kristus, karena ada kemuliaan yang akan kita terima kelak. Artinya kita menderita tidak pernah sia-sia. Roma 8 ayat 18 memberikan penguatan kepada kita. Sebab aku yakin, ini kata Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Umat Allah ini berkati Tuhan, plug in Holy Spirit, terhubung dengan Roh Kudus, berdasarkan Roma 8 ayat 1-4. Dikarenakan Roh Kudus memerdekakan dari dosa. Terhubung dengan Roh Kudus berdasarkan Roma 8 ayat 5-13, menekankan Roh Kudus memurnikan kehidupan pribadi yang ditunjukkan melalui dua hal. Pertama, memurnikan pemikiran pribadi kita. Roma 8 ayat 5-8 dengan cara menunjukkan hidup menurut Roh. Yang kedua, memurnikan kepemilikan pribadi. Roma 8 ayat 9-13 dengan cara menunjukkan hidup dimiliki Kristus. Terhubung dengan Roh Kudus. Dalam Roma 8 ayat 14-25, Roh Kudus memurnikan kehidupan pribadi, khususnya memurnikan
kesaksian pribadi dengan cara menunjukkan hidup sebagai anak-anak Allah. Saya percaya pembelajaran Alkitab ini akan membuka wawasan kita yang membuat kita semakin tertolong, terbantu untuk semakin dekat, lekat di hati Allah. Kita selalu connect, plug in the Holy Spirit. Karena kita yakin kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus yang menyertai kita. Haleluya, Immanuel. Amin.